Salam, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Revanto Mirali, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Penjaskesrek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Bagi anak usia sekolah dasar, memperoleh kemampuan untuk bergerak secara berurutan mengalami kemajuan dari mulai gerak sederhana hingga gerak yang lebih kompleks dan keterampilan gerak yang terkoordinasi. Proses perkembangan motorik cenderung bersifat terus-menerus dari kepala hingga ke kaki. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Nilai-nilai yang dapat dari perkembangan motorik pada anak sekolah dasar antara lain memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman yang berarti. Arti anak akan memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya, sehingga mengalami pengalaman ini menjadi anak lebih percaya diri. Yang kedua, hak dan kesempatan beraktivitas. Artinya anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya, sehingga dapat membantu mempercepatkan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, keseimbangan jiwa dan raga. Artinya proses perkembangan yang sesuai dengan usianya akan melahirkan keseimbangan antara jiwa dan raga, sehingga tidak terjadi kondisi yang berlebih pada salah satunya. Misalnya kemampuan jiwa yang menonjol atau raganya yang melainkan keduanya dalam keadaan yang seimbang. Dan keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Artinya dengan perkembangan motorik yang sesuai dengan masa anaknya akan mampu memerankan dirinya sendiri. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberi dukungan kuat terhadap terbentuknya kualitas gerak yang profesional pada usianya. Fungsi perkembangan motorik adalah pengasahan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Selanjutnya, perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Ada 3 ranah yang berkaitan dengan perkembangan manusia, yaitu afektif, kognitif, dan motorik gerak. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang dia sebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan dan intelektual melalui 2 hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, asimilasi dan akomodasi selalu bekerja sama karena asimilasi dan akomodasi menjadi
dasar pemikiran untuk teori Piaget. Selanjutnya, tahap sensori motor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensori motor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku, gerak, dan konsekuensinya. Selanjutnya, tahap operasional dan perkembangan motorik. Pada tahap Piaget, memberi penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap operasional, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Tahap konkret, operasional, dan perkembangan motorik. Banyak ahli yang meyakini bahwa seorang anak mencapai tahap konkret operasional karena anak tersebut telah bertambah kemampuannya. Karakteristik umum pada tahap konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dan dalam situasi pemecahan masalah. Kemampuan ini terdapat memiliki dampak penting untuk perkembangan motorik. Pada masa ini, anak sudah tidak tergolong balita lagi dan anak sudah memasuki masa anak-anak dan memasuki dunia sekolah. Selanjutnya, formal, operasional, dan perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak. Namun menurut Piaget, banyak individu tidak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah dan tes inteligensi sangat memungkinkan tidak mencapai tahap formal operasional. Pada masa ini, gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Anak sudah saatnya untuk menentukan sikap cabang olahraga apa yang akan ditekuni untuk hobi atau masa depannya. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga, jaya!